Jadi kalau kamu ketemu naruh ke tangan Allahu Akbar, diam ke baik, tak usah diribut ke. Allahu Akbar. Maliki berarti. Allahu Akbar. Hanafi ini caknya. Tapi jangan pula disebut ke Allahu Akbar. Maliki kau ni. Diam-diam baik, mentang-mentang lah tahu lah jadi sebut ke, ya. Tapi anak ketemu Ustaz yang agak aneh dikit, budak-budak muda itu, semayang main ni. Allah. Mazhab siapa pula ini? Ya, langanar-nganar macam mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-Mukarramun Muhtaramun, yang sama-sama kita hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, terkhusus guru saya yang mulia Ustaz Fajar, menjadi wasilah sampainya saya di masjid ini atas izin Allah. Hafizallahu ta'ala wa ra'ali kulli hayatihi. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Fajar disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, umur beliau dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua Masjid Syariah beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya anak kenal bank syariah atau asuransi syariah. Ini rupanya ada masjid syariah. Berarti ada masjid yang konvensional. Kalau ini ada masjid syariah, berarti ada masjid yang konvensional. Masya Allah. Mudah-mudahan seluruh takmir masjid semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agamaku, kata Allah, maka kalian akan kutolong. Dan urusan kehidupan kalian, kedudukan kalian di muka bumi ini, maka aku yang akan mengangkatnya. Jadi kalau kita nolong agama Allah, tidak usah mikirkan hidup Allah yang atur. Bagaimana cara menolong agama Allah? Salah satunya hidupkan syiar di masjid sini. Apalagi di sini ada Ustaz Fajar yang kebenaran beliau membangun pondok pesantren di sini, ambil keberkahan dari pesantren tersebut. Makmurkan, ramikan masjid ini biar keberkahan semakin didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para ketua-ketua RT, ketua-ketua RW yang berkesempatan, Bapak Ibu, para jamaah, adik-adik dari grup Hadroh yang mungkin sudah menghibur kita bersama. Saya bukan melambat-lambatkan, Pak. Bukan melambat-lambatkan, tetapi saya tadi ba'da maghrib ada pembacaan Maulid Dia Ulami dan Abdul Nikah. Ada akad nikah murid langsung dari Habibana Mahdi Muhammad Sahab. Jadi tidak mungkin saya tidak hadir di sana, sehingga saya menyempatkan dulu hadir pembacaan Maulid, mengikuti akad nikah. Setelah selesai akad nikah, saya pamit langsung jalan ke masjid ini. Jadi sebenarnya saya pengen sholat isya di sini tadi bersama-sama Bapak Ibu, tetapi lain hal karena memang saya berhalangan dikarenakan ada peristiwa akad nikah tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah sampai hari ini kita sehat walafiat. Saya mohon maaf Ustaz Fajar dan kawan-kawan, saya izin pakai kursi ya. Sebenarnya kurang enak dan kurang happy sebenarnya. Saya duduk di atas, bapak-bapak, ibu-ibu duduk di bawah. Tetapi saya
Belakangan kesehatan lagi terganggu, Bapak Ibu. Saya masuk rumah sakit, 7 hari dirawat di rumah sakit, 3 hari di rumah. Bukan COVID, jangan cak takut itu kamu tuh. Kapan dengar sakit dikit lah, semundur lah itu. Saya kelelahan, kecapean, karena saya tidak bisa mengatur jadwal. Ya. Jadi jadwalnya padat, tapi makannya lewat terus. Biasalah acara ini lewat, di sini tidak makan, sini tidak makan. Walhasil terasanya sekarang rupanya. Waktu umur di bawah 40 tahun, anak gagah. Pergi pagi, baliknya malam mana. Perginya habis subuh, subuh ngajar, baliknya jam 11. Cak ini nak baliknya kayak jam 12 malam. Ya. Kuat anak, rupanya di pucuk umur 40, kata dokter badan kita ni sudah kelelahan. Jadi tenaga yang kemarin-kemarin diambilnya sekarang. Nah, sehingga sekarang kemudian baru terasa sakitnya. Saya belum pernah Bu dirawat selama ini. Saya cuma 2 kali rasanya masuk rumah sakit seumur saya. Di umur saya yang sekarang 43 tahun, saya dirawat 10 hari. 7 hari di rumah sakit, 3 hari saya dirawat di rumah. Sehingga dokter menyarankan saya sebenarnya belum boleh mengambil jadwal untuk beristirahat terlebih dahulu. Tetapi ke-1 memanglah kelamaan istirahat corona nih dari bulan 3. Bulan 3 sampai bulan September. Nah, berapa bulan? 3 sampai bulan 9, 6 bulan, 7 bulan. Oktober lah sudah mulai ceramah dikit-dikit. Bulan Januari lah mulai ngebut Ustaz. Bulan Januari ngebut, bulan Februari terkapar. Off lagi gitu. Karena corona ni kemarin habis Pak, masjid-masjid tak boleh ada kegiatan, ya kan? Acara-acara tak boleh, bahkan tarawih kemarin dilarang ada kegiatan. Sehingga tadi pagi saya ngisi di Kecamatan Bukit Kecil. Sekaligus tasakuran kecamatan kami alhamdulillah dapat juara umum Ustaz. Musabaqah tilawatil Quran tingkat Kota Palembang. Dari tahun 2000 baru 2021 dapat juara umum. Malu juga anak ada di situ sebenarnya. Bukit Kecil tidak pernah dapat juara dari tahun 2000. Alhamdulillah 2021 ini karena kepala KUA-nya bagus, camatnya juga luar biasa, kepala KUA-nya Ustaz Tony Arisandi itu murid Kiai Haji Nawaidin Al-Hafiz. Jadi alhamdulillah bisa mengkondisikan kami dapat juara umum Kecamatan Bukit Kecil. Jadi dalam sambutan Pak Camat mengatakan bahwa minta siraman rohani Ustaz. Karena sejak corona ini katanya kami jemaah-jemaah ini kurang siraman rohani. Kata aku bukan cuma siraman rohani Pak Camat, termasuk siraman dana lah kurang juga sekarang. Karena sejak corona ini Ustaz banyak yang buntu kalau. Yang berdagang buntu, dah kata yang belinya. Yang begawi saro, ya kan? Ternyata kalau nak dihitung-hitung daripada yang kena Covid lebih banyak yang buntu. Kemarin saya ngobrol sama Profesor Yono, ternyata gejala Covid ini Bapak Ibu mirip dengan gejala buntu. Iya Ustaz. Kalau wong kena Covid, kata Profesor Yono, salah satu gejalanya adalah sesak napas. Jadi kalau sesak napas tak bisa narik napas pendek itu rata-rata kena Covid. Kalau buntu mengap-mengap. Sama baik. Beda-beda tipis, Kalau Covid perlu pilek, kalau wong buntu demam kure. Tahu tak kamu demam kure? No, menggigil. Bahkan apa yang ada di gejala Covid, ada galo di gejala yang buntu, Pak. Sama ni yang percis. Bahkan ada gejalanya yang ada di wong buntu, dak katik di wong Covid. Apa itu? Wong buntu gejalanya salah satu nak marah baik. Nah, itu dak katik wong Covid nak marah baik itu, jadi ternyata lebih bahaya buntu daripada Covid ini, Tapi mudah-mudahan warga di perumahan ini seluruhnya lapang-lapang kalau amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, walaupun sudah melewati bulan Rajab, sekarang kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Bulan ini kata Rasul adalah bulanku, syahri. Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bani syahri wa Ramadana syahrul ummati. Sesungguhnya Rajab ini bulannya Allah, Sya'ban ini syahri adalah bulanku, wa Ramadana syahrul ummati. Dan Ramadan adalah bulan umatku. Ini 3 bulan berurutan Pak, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan ternyata 3 malam ini juga, 3 bulan ini juga punya masing-masing punya malam-malam yang mulia. Kalau di bulan Rajab kita mengenalnya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadis dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Peristiwa Isra Mi'raj Allah catatkan di dalam Al-Qur'an sehingga malam Isra Mi'raj menjadi malam yang mulia di bulan Rajab ini. Bulan depan wa Sya'bani syahri, dan bulan depan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasul. Apakah ada kemuliaan juga Ustaz di bulan Sya'ban? Ada. Ada satu malam di bulan Sya'ban, itu adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang kita kenal dengan Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ada sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam atani Jibril Lailatul Nisfi min Sya'ban. Faqala ya Rasulullah, hadhihi lailatun yuftau fiha abwabas sama wa rahmah. Faqum wa salli warfa yadaka warasaka ila sama. Faqultu li Jibril ma hadhihi laila? Qala hadhihi lailatun tubtau fiha 300 babi minar rahmah. Liyaghfirullahu li jami'i ma la yusriku billahi syai'a ila man kana syahiran aw kahinan aw musyahinan aw mu'min hamar aw musyiran ala zina aw akil riba aw qata'ir rahim aw namam fa innaha ula'i la yaghfiru hatta yatubu wa yatraku. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril lailatul nisfi min Sya'ban." Jibril mendatangiku, kata Rasul, di malam nisfu Sya'ban. Faqala, dan dia berkata, "Ya Muhammad, hazihi lailatun yuftau fiha babas sama wa rahmah." Muhammad, malam ini malam Allah bukakan pintu sama langit dan Allah bukakan pintu rahmat. Kapan itu? Nisfi min Sya'ban. Nisfu itu separuh, Sya'ban itu bulan Sya'ban. Tepatnya tanggal 14 malam 15 Sya'ban. Kalau di kalender Masyahi ana lihat Ahad malam Senin. Tanggal 28 Maret 2021. Ahad malam Senin. Itu malam nisfu Sya'ban. Malam itu yang dikatakan oleh malaikat Jibril sebagai malam Allah bukakan pintu sama, Allah bukakan pintu berkah. Fakum, ya Muhammad, bangun. Wasalli, salat. Ini bukan salat nisfu Sya'ban, jangan salah kamu. Sama Cak Rajab kemarin, wong ribut. Dapat siaran di medsos, ya. Ustaz, katanya puasa Rajab itu bid'ah, dak kati ajaran, dak kati ini. Ya benar, puasa sunat Rajab dak kati. Yang ada puasa sunat di bulan Rajab. Jangan salah, bukan puasa sunat Rajab, tapi puasa sunat di bulan Rajab. Sama seperti ini, dalilnya jelas. Jibril nyuruh Rasulullah wasalli, salat. Tidak disebutkan di situ salat nisfu Sya'ban. Maksudnya salat apa bae? Salat hajat, salat tobat, salat sunat, salat apa bae kamu gawekeun. Lalu kata malaikat Jibril, warfa yadaka wa ra'saka ila sama. Ya Muhammad, angkat tangan dan kepalamu ke langit. Yadaka wa ra'saka ila sama. Apa artinya? Ngangkat tangan, ngangkat kepala ke langit. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya berdoa. Kamu ni pecah terkesima itu jenguk aku ceramah ni makan ibu sambil. Jangan cak laku lagi gugup ceramah di jenguk macam itu. Santai biasa tak ada terus. No, ya ada semangat, ada kates. Berarti kurang nasib anak tadi. Anak dari tadi duduk di sini kates keluar. Giliran anak naik nak ceramah baru kates keluar sana. Berarti kalah ini anak, kalah ilmu sama Ustaz Fajar ni. Ya terus sambil makan, Pak, ya. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, pakum, berdiri engkau. Wasalli, salat. Warfa yadaka wa ra'saka ila sama. Angkat tangan dengan kepalamu ke langit. Sengaja di sini saya bacakan biar Bapak Ibu itu kan banyak bertanya-tanya. Ada yang ngomongkan malam nisfu Sya'ban tu enggak kumpul-kumpul bid'ah ini. Mak ini baik sekarang, Bu. Nak sama-sama gawe ke? Nak dewek-dewek gawe ke? Nak idak juga sudah, diam-diam baik. Jangan banyak ego pokal, weng-weng, pala wong pening. Ya, jangan nak maksa ke kehendak kita dengan wong. Mak itu baik, ya. Wong nak beramal, ngapo salah idak dia nak solat, biarlah. Nah, para ulama kita ngajarkan malam nisfu Sya'ban itu mereka baca Yasin. Ngapo di Solo banyak-banyak ibadah, banyak-banyak berdoa, minta panjang umur, tolak bala, murah rezeki, ya kan? Silahkan. Idak juga, lajulah. Ngapa Ustaz nak surah Yasin nian? Surah Yasin, tebak jantungnya Quran. Tanyalah sama Ustaz Fajar. Kamu nak baca surat apa? Baik boleh.
Tapi surat Yasin ini dibaca acara apa be cocok. Cobalah perhatikan. Wong kematian baca Yasin. Cocok. Dapat rezeki selamatan baca Yasin. Cocok. Iya kan? Pejabat-pejabat jadi kepala dinas baca Yasin. Cocok tak? Cocok. Besok dipecat oleh wali kota baca Yasin lagi. Cocok tak? Cocok tak gitu. Itulah hebatnya surat Yasin itu. Ditolak ke di mana baik cocok. Ya? Dan kandungan isinya Masya Allah. Semuanya mengingatkan kita tentang kehidupan dan juga tentang kematian. Nah, makanya Bapak Ibu para jamaah malam nisfu Sa'ban yang nak beramal silahkan. Nak rami-rami jaturi. Nak dewek-dewek silahkan. Nak teduk baik kamu di rumah juga lajulah. Tidak kata masalah. Ya? Kalau anda menghindari perdebatan. Jangan nemeni berdebat. Kalau berdebat dengan orang pinter, lemak pak gitu, muka kitab, ya kan, muka dalil, lah berdebat dengan orang buyan, melok buyan gitu. Pokoknya, yang mana pokoknya Ustaz ada lagi gitu ngomong. Uji nenek aku, nah sudah berhentilah, malah nenek kalau mati. Mana nak nanyo itu? Yang kalau berdebat orang pinter duduk, dia bukakan kitabnya, dia bukakan dalilnya, dia bukakan lemak. Sama cak kita, nah pinter bersilat, bergocor dengan orang tak baca bersilat, hilang jurus kamu. Ngubung-ngubung dia nak laju je kita. Tak? Nah, makanya jangan banyak ego berdebat. Yang nak laju-lajulah. Mana nak galak dia berebut Pak Wong. Ya? Di kampung kami mak itulah juga. Ada orang tak sepaham dengan Yasin dan dengan tahlilan. Jangan ada usah ribut-ribut. Wong nak Yasin, Yasin. Kalau kau tidak sudah. Tapi dia hebat Pak. Kalau kami Yasinan, ya, tahlilan, dia hadir. Dia ngambil hablum minannas. Hubungan sama manusia. Ya? Ngapo? Kaget kalau dia mati kan ada yang ngurusi. Tapi dia tak galak melok Yasin Pak. Karena menurut mazhab dia, wong meninggal mati ya mati. Tak kata Yasin tahlil. Tapi hebatnya Bapak itu kalau ada yang meninggal di kampung kami, dia hadir. Tapi dia duduk di luar kan. Kapan selesai Yasinan, diajak makan. Tak galak. Karena pendapat dia, makan di tempat orang meninggal dunia, tak boleh. Kami menghargai, dia juga menghargai kami. Artinya dia tak ada ngeretok Pak. Tapi dia hadir. Kami makan, dia tak ada makan, tetap di luar. Cuman ku bomongi dengan tuan rumah, bongkos sih dibawanya Pak, alhamdulillah. Ya maksudnya itu tak boleh makan di rumah orang meninggal, makan di rumah dia boleh. Angkonya kamu tuh pengertian, kalau dong tak makan tuh bongkos sih. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, zaman ini jangan banyak ego berdebat Pak. Ya, yang nak beramal silahkan. Sepanjang amalannya tidak nganar. Kalau dia sholat subuh 3 rakaat, rebut ilah. Iya kan? Kalau dia solat isya 5 rakaat, anarilah. Tapi amun dia solat subuh, ada yang berkunut, ada yang tak berkunut, sudah, tak usah dimasalahkan. Yang berkunut benar, yang tak berkunut benar. Ambil persamaannya sama-sama kalau solat subuh. Tak usah direbutkan. Ngapa kalau mazhabnya Hanafi, mazhabnya Maliki tidak mengenal doa kunut. Tapi kalau belajar dengan mazhab Syafi'i dalam kitab Safinatun Najah, karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair, ya, menurut mazhab Syafi'i, apa namanya itu, doa kunut itu termasuk sunnah yang ditekankan dan hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Imam Syafi'i sampai beliau meninggal dunia. Sunnah yang selalu dilakukan oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau orang nak berkunut, berarti dia mazhab Syafi'i. Nah, ini ada sabotase bunyi-bunyi nih bencana ini. Silahkan, yang nak idak ya sudah. Kita kan membahas bab solat ini Pak, Isra Mi'raj. Nanti saya jelaskan. Perbedaan di dalam solat itu terjadi karena perbedaan mazhab, perbedaan cara pandang. Prinsipnya cuma sih kok sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Rasul, solatlah kamu mak mana cara kamu nyingok aku solat. Sementara pertanyaannya kita nyingok dak Rasulullah solat. Mangkonya takbir beda-beda Pak. Allahu Akbar, ada yang di sini. Allahu Akbar, ada yang di dado. Allahu Akbar, ada yang di antara dado dan pusat. Allahu Akbar, ada yang di samping. Ada di sini. Allahu Akbar, ada yang di belakang, dilepaskannya tangannya kanan dan kiri. Lalu siapa yang benar sekarang? Anak-anak nanya. Hah? Kalau masing-masing nak mengklaim diri dia yang benar, kita tanya, apa kau nyingok Rasulullah salat? Tidak kan? Toh kita belajar. Ya sudah, silahkan baiklah na'maluna walakum amalukum. Kau gawe kau, dia gawe dia. Yang penting kau tu salat. Nah, naruh ke tangan di mana? Aku naruh ke di pusat Ustaz. Ngapo kau naruh ke di situ? Iyo, naruh ke baik. Nah, itu yang tak boleh itu. Yang naruh ke baik yang tak boleh. Ya?
Karena takbir itu diajari Pak. Kalau mazhab Syafi'i dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair, mazhabnya Syafi'i. Imam Ghazali itu mazhab Syafi'i Pak. Imam Nawawi itu mazhabnya Syafi'i. Ya. Menurut Abdullah bin Sumair dalam kitab Safinatun Najah, ya, kalau takbir menurut mazhab Syafi'i tangan diangkat lurus Bu. Ya. Saya praktekkan dikit. Allah. Ini bapak-bapak. Ya. Tangan diangkat lurus, ujung jempol ini sejajar dengan telinga. Kira-kira ke be? Tak usah nak diukurnya, makin meteran. Ya kira-kira be. Allah. Ini laki-laki. Kalau perempuan dia ditutup ke Bu. Allah. Beda. Ya. Beda dengan lanang. Kalau lanang dibuka. Allah. Kalau betina ditutup. Kemarin ada jemaah nanya, kalau banci Ustaz, buka tutup. Uji kemarin. Kita bahas lanang betina dan nanya banci. Ya. Urusan lah banci, dosa diurus ya. Pokoknya kalau betina tutup ke, kalau lanang dibukakan. Menurut mazhab Syafi'i dalam kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair, menurut mazhab Syafi'i meletakkan tangan antara dado dengan pusat. Allahu Akbar. Ini mazhab Syafi'i Pak. Ya, di dado dengan pusat. Tapi Ustaz tetangga sebelah letak ke tangan di pusat, biarlah. Itu dia menurut mazhab Hanafi Pak. Ada di dalam kitab risalah Sifatus Salat Nabi yang ngarangnya Nasiruddin Al-Albani. Nasiruddin Al-Albani ini muridnya Imam Abu Hanifah. Menurut Nasiruddin Al-Albani, guru kami Imam Abu Hanifah mengajarkan kalau takbir meletakkan tangan di pusat. Makanya menurut mazhab Hanafi mereka meletakkan tangan di sini. Ya sudah, tidak usah direbuti, biarlah. Kamu Syafi'i meloknya di sini. Kalau kamu Hanafi taruhkan tangan di sini. Lalu kemudian mazhab Maliki yang galak di Mekah, kalau kita banyak jingok, Mekah itu ada Hanafi, ada Maliki. Mereka meletakkan tangannya di dado. Allahu Akbar. Macam ini Pak. Ada lagi, Allahu Akbar, dilepaskan. Tidak ke pojok, tidak ke bawah, dilepaskan di sini. Ada Pak. Kalau kita di Mekah galak solat, Allahu Akbar. Mak ini be tangan dia, tidak ditangkupkannya. Itu menurut mazhab Maliki. Tak usah direbuti. Yang penting kamu tu belajar dulu. Makanya di sini bulan 1 kata Ustaz Fajar tadi baru dibuka. Buat taklim. Buat taklim ini yang seteboan sebenana. Tahu tak kamu? Jangan lain cocok lain benana. Tahu tak masalah lain cocok lain benana tu? Kalau kamu ni belajarnya dengan rata-rata masyarakat sini, misalnya belajarnya mazhab Syafi'i, carilah guru-guru yang dia mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah bimazhab Imam Syafi'i. Kalau dia Maliki, biar tidak ada bentrokan kayak. Karena di situ ketemu banyak perbedaan nanti. Contoh, menurut Hanafi, Bismillah itu Pak, bukan ayat pertama dalam suratul Fatihah. Makanya kalau di Mekah itu tidak kata baca Bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kalau menurut mazhab Maliki, Bismillah disirke. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, Bismillah itu adalah ayat pertama dalam suratul Fatihah. La salatan liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak membaca Bismillah, menurut mazhab Syafi'i tidak sah hukum salatnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, macam itu. Makanya anak ngomong tadi, panggil guru belajar fikih, anak cuma bukakan kulit-kulitnya baik. Kalau nak dibelajari tak bisa Pak. Butuh waktu yang panjang. Buka kitab apa yang kamu pengen belajar. Jadi kalau kamu ketemu naruh ke tangan, Allahu Akbar, diam ke baik, tak usah direbut ke. Allahu Akbar. Maliki berarti. Allahu Akbar. Hanafi ini caknya. Tapi jangan pula disebut ke Allahu Akbar. Maliki kau ni. Diam-diam baik. Mentang-mentang lah tahu lah jadi sebut ke. Tapi anak ketemu Ustaz yang agak aneh dikit. Budak-budak muda itu. Semayang main ni. Allah. Mazhab siapa pula ini? Langanar-nganar. Macam Pak. Jadi takbir baik Pak ada 6. Beda-beda dia. Maka kita harus pahami itu. Turunnya risalah solat yang diterima oleh Rasulullah ini adalah risalah yang penting Pak. Awalu ma yuwasabu abdul yaumul qiyamati as-salah. Faina sunnah kullu wa in fasadat sairu kullu. Makanya saya ngomong Pak dalam ceramah, iblis tidak perlu ngerusak sedekah kamu. Iblis tidak perlu ngerusak zakat Bapak. Iblis tidak perlu merusak haji dan umrah kamu.
Iblis tidak perlu merusak puasa kamu. Dia rusak solat kamu baik, kusut gala-galanya, Pak. Ini hadis sahih muttafaqun alaih, rawahu Bukhari wa Muslim. Awalu ma yuwasabu abdul yaumul qiyamati as-salat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah, ya, di akhirat kage, salat. Wa inna sunakulu, kalau salatnya ini baik dan bagus, maka seluruh amal ibadah yang lain bagus. Tapi sebaliknya, wa in fasadat sairukulu. Kalau salat bapak ibu rusak, maka rusaklah seluruh amal ibadah yang lain, Pak. Makanya Rasul kata, "Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara ziharu." Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, jelaslah kekafiran baginya, Pak. Makanya kamu kalau nyolat ke jenazah, jangan galak hair baik. Tahu tak kamu hair? Hah? Ya kan kalau ada jenazah kan imam galak ngomong kan asidul hair apa dia? Kamu tahu dulu semayang ndak wong ini. Kalau dia tidak pernah jamaah ke masjid, hari Jumat tidak pernah datang ke masjid, di rumah kita tidak pernah jingok solat, jingok dulu, Pak. Kalau dia tahu keparduan solat, lalu kemudian dia tidak solat, berarti dia sudah kafir, Pak. Pakot kafaru ziharo, sudah jelas kekafiran pada dirinya. Ngomong Rasulullah, wong kafir tidak perlu dimandi, tidak perlu disolat ke. Untal ke sungai borang gitu nah. Jangan kamu hair-hairkan. Makanya bapak yang begawe, Pak, sekali-sekali perlu, Pak, sholat jemaah di masjid, biar jemaah ini nyingok. Oh, Islam gini. Iya kan? Ini sholat 5 waktu dijingok di masjid lah dak kate. Kalau nian hari Jumat ke masjid lah tidak pula. Dijingoki kalau hari Minggu dia ke gereja lah dak kate pula. Kalau dia ke pura lah tidak pula. Jadi apa dia agamanya wong ini? Makanya kita jingoki dulu, Bu, nak nyolatkan wong itu pastikan dulu agamanya apa. Dia Islam, Ustaz, tapi Islam KTP. Tahu tak kamu Islam KTP itu? KTP-nya Islam, tapi perilakunya tidak Islami. Salat tidak, sedekah tidak galak, puasa tidak galak. Itu Islam KTP. Islam KTP ini kalau dia mati masuk neraka, KTP-nya masuk surga. Ya Islam KTP-nya yang Islam. KTP yang ada di surga dia masuk neraka. Nah, makanya bab solat ini, Bapak Ibu, menjadi bab yang sangat penting untuk dipelajari. Jangan kita anggap main-main. Bayangkan Bapak, risalahnya Rasul nak nerima perintah solat ini, Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Itu perjalanan yang luar biasa, Bapak. Dulu sebelum saya bisa baca kitab, galak dapat cerita dari ustaz-ustaz, Rasul Mi'raj Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj menuju Sidratul Muntaha ke langit ke-7, sampai di langit ke-7 Rasul naik. Aku kira lemak nih ya, naik turun ini. Saya baca kitab dari Syekh Tawali As-Sa'rawi di bab Mi'raj, di dalam bab tentang Isra Mi'raj, ternyata perjalanan itu panjang, Pak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan bisa berangkat ke Palestina kalau. Mudah-mudahan bisa ke Masjidil Aqsa kalau. Saya berkah, Pak, alhamdulillah, ya. Saya sudah ke Masjidil Aqsa. Tahun 2019 akhir bulan kemarin ana berangkat ke Masjidil Aqsa. Ya, sama Gubernur Babel, Bapak Erzadi Rusman. Dia, keluarganya, anak istrinya minta kawal sama ana berangkat ke Palestina. Walhasil anak ngawal gratis, kita ngawal gubernur, ya. Berangkatlah anak ke Palestina. Anak pegang batu di mana Rasulullah bertijak sebelum Mi'raj. Berkah. Ustaz Fajar, lama. Itu ada batu dulu waktu anak kecil. Ustaz galak cerita kan, ada batu ditijak oleh Rasul dia nak melok Mi'raj. Batu itu tak jadi, tergantung-gantung. Ada tak dengar ceramah itu kamu? Galak tak dulu kecil-kecil dengar ceramah macam itu, Pak? Ada batu gantung nak melok Rasulullah Mi'raj. Batu itu tak melok, ya. Jadi dia tinggal di Palestina itu. Kapan aku sampai ke sana? Tak katik batu gantung tu, Pak. Dalam hatiku Ustaz yang galak ceramah dulu mudi ke Ustaz itu. Kalau dia belum juga ke Palestina, ya. Ternyata tidak ada, yang ada itu batu itu memang batu besar. Namanya Masjid Kubah Batu, Pak. Kalau kamu tengok gambar Masjid Palestina, galak dibuat gambar kubah kuning, itu bukan bukan Masjidil Aqsa, itu Masjid Kubah Batu namanya. Masjidil Aqsa ada di bawahnya. Ini Masjid Kubah Batu, turun tangga ke bawah, di bawah ini Masjidil Aqsa. Di Masjid Kubah Batu itu ada batu tempat Rasul bertijak. Memang di bawah batu ini, Pak, terowongan, gua. Sebelum Mi'raj, Rasul ngimami solat di dalam gua itu, Pak. Ngimami para nabi-nabi terdahulu. Solat di gua itu sebelum Rasul Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Jadi bukan bergantung batu itu sebenarnya, dia bolong. Ana solat di situ.
Ana pegang Pak, memang harum nian bekas dijaan Rasulullah. Masya Allah nian. Ana pegang harum. Nah Rasul mi'raj ke pucuk. Naik ini Pak, bukan naik baik. Ternyata Rasul itu melewati dari langit pertama. Langit pertama itu bukan lewat baik Pak. Di dalam kitab Babul Mi'raj yang dijelaskan oleh Syekh Matawali As-Sarawi, ada hadis yang panjang menyampaikan tentang perjalanan mi'rajnya Rasul. Jadi waktu masuk di langit pertama, Rasul itu Jibril ngetok dulu Pak. Kan Jibril yang nyebut Rasul ini sama buruk. Assalamualaikum. Dari dalam pintu ngomong, Alaikassalam. Ternyata langit itu Bapak Ibu, ada pintunya. Ada pintunya Pak. Alaikassalam. Man anta? Siapa kau ini? Dari dalam Pak. Yang nyago pintu itu nanya, Man anta? Ana Jibril. Aku ni Jibril. Man ma'aka? Siapa sama kau? Muhammad. Apakah dia sudah dipanggil? Sudah. Baru dibuka pintu Pak. Istamir. Masuklah. Terbayang tak kamu Pak? Yang ngawak ni malaikat Jibril. Yang digawak Rasulullah. Lagi ditanya. Apa lagi kita? Man anta? Ali. Ali mana? Tak kenal je malaikat. Lari kau. Isra Mi'raj tak pernah melok. Majlis tak pernah datang. Ngaji tak. Ali mana kau? Ini malaikat Jibril lebih ditanya. Man anta? Jibril. Man ma'aka? Muhammad. Apa dia sudah dipanggil? Sudah. Dibuka pintu langit pertama. Istamir. Baru Rasulullah masuk. Begitu masuk di situ sudah ditunggu oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, hadza abuku. Ya Muhammad, ini bapakmu. Berikan salam kepadanya. Assalamualaikum waalaikumsalam wahai anak yang soleh. Silakan masuk. Masya Allah. Melewati langit dari pertama ada Nabi Allah Adam. Salam dengan Nabi Allah Adam. Baru Rasul masuk lagi ke langit kedua. Jadi bukan langsung nerobos. Di langit kedua pertanyaan yang sama. Begitu ketok, man anta? Ana Jibril. Man ma'aka? Siapa yang bersama engkau? Muhammad. Apa dia sudah dipanggil? Sudah. Istamir. Dibukakan. Ada Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga ada Nabi Allah Idris alaihissalam. Di langit Nabi Yusuf. Di langit keempat ada Nabi Allah Idris. Di langit kelima ada Nabi Allah Harun. Di langit keenam ada Nabi Allah Musa alaihissalam. Terakhir di langit ketujuh, di situ ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu sampai di langit ketujuh, malaikat Jibril ngomong sama Rasulullah. Istamir ya Muhammad. Ya Muhammad, naiklah. Naiklah ke pucuk. Kami nunggu di sini, Be. Aku nunggu di sini, Be, kata Jibril. Naiklah, tak kuat. Bayangkan Bapak Ibu, malaikat Jibril tidak kuat naik ke pucuk sana. Kenapa? Untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Naiklah Rasulullah dewean ke Sidratul Muntaha. Dalam hadis dijelaskan Sidratul Muntaha itu sebuah labu yang besar. Begitu Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, tak lama turun lagi. Sampai di langit ketujuh, Nabi Allah Ibrahim nanya. Karena ada Nabi Ibrahim di situ. Ya Muhammad, apa yang dipardukan kepada engkau dan umatmu? Karena nabi-nabi ini tahu Pak, kalau dipanggil oleh Allah ke pucuk, itu pasti ada perintah. Dijawab sama Rasulullah, aku dan umatku disuruh sholat 50 waktu sehari semalam. Nabi Allah Ibrahim diam baik. Turun Rasulullah ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, apa yang dipardukan kepada engkau dan umatmu? Aku dan umat aku, kata Rasul, disuruh sholat 50 waktu sehari semalam. Nabi Musa ngeleng Pak. Terduduk, ya Muhammad, umat kau terduduk. Terduduk, tak bakalan mampu. Datang. Balik lagi kau ke pucuk. Ngomong sama Allah, minta kurang. Nah, itulah dalam hadis itu Pak, 3-4 kali Rasulullah naik turun. Dari 50 jadi 5. 5 baik Nabi Musa nyuruh balik lagi. 5 baik kata Nabi Musa. Ya Muhammad, mintalah pengurangan. Apa dikata Rasulullah? Jadilah wahai Jibril, lah malu aku dengan Allah. Dari 50 jadi 5. Makanya kalau ibu-ibu yang hobi bertawaran, memang dari dulu Bu, Rasulullah benawar dengan Allah. Iya, ibu-ibu kan hobinya bertawar, cuma nawar, jangan nyelekit ego Bu. Iya, wong harga 20, kamu tawar 2000, gilo, ngajak bala itu lah. Ini Rasul Bu, negosiasi 3-4 kali dari 50, berubahlah solat itu menjadi 5. Kamu terbayang tak Bu, Pak, kalau solat itu benar-benar 50 waktu? Kamu terbayang tak? 5 waktu baik masjid sepi. Tapi di masjid Syariah ini Masya Allah Ustaz, malam ini rame ini Pak Ketua. Rame ini malam ini, tak tahu subuh kagak. Malam ini rame ni, Masya Allah. Sampai tak muat-muat ini. Jemaahnya sampai ngeluber keluar. Luar biasa ini. Inilah yang benar Pak. Karena pernah ada cerita Pak, muadzin kesel dia ni. Apa?
Kapan diwajan? Sholat subuh. Tak kata yang datang jemaah Pak. Sekali hari, dia hidup ke mik jam 10 pagi Pak. Dia hidup ke mik, diajan oleh marbot masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Didengar orang kampung. Lah gila marbot ini. Ajan apa jam 10 malam? Jam 10 pagi. Allahu Akbar, Allah. Terakhir la ilaha illallah. Orang kampung berkumpul kalau ke masjid Pak. Ujung kampung, oi Pak Marbot, gila kau ni. Ajan apa jam 10 pagi, pagi-pagi main ini ajan. Marah marbot masjid itu. Yang gila tu kamu. Oh, kaget orang kampung. Kenapa kami yang gila? Kau tu yang gila. Ajan apa jam 10 ini? Yang gila tu kamu. Aku ajan subuh kamu tak datang. Giliran aku ajan jam 10 pagi kamu datang. Kamu tu yang gila. Bener dulu. Nyender marbot itu Pak. Dia ajan ni benar-benar waktu subuh tak galak ke masjid. Giliran ku ajan ke jam 10 pagi kamu ke masjid. Jadi bukan aku yang gila, kamu. Aku benar-benar ajan kamu tak datang. Makanya Pak Ketua kalau subuh kata uang jam 10 besok ajan ke. Paling kata gila ketua masjid ni. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah. 5 waktu baik Pak. Lagi saro nak menu ke masjid. Mak manu 50 waktu. Masya Allah. Turunlah Rasul ke bawah Pak. Nyampaikan risalah. Solat 5 waktu kepada umatnya. Mereka semua mendustakan Pak. Hampir seluruhnya mendustakan. Kecuali Rasul dan para sahabat-sahabat dan orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Mereka mengatakan, rombongan orang kafir Quraisy, Abu Jahal cahit, ya Muhammad, gila kau ni. Mana mungkin berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuman semalam. Naik ke langit ke-7 pula, stres kau ni. Ngapa mereka ngukurnya pakai akal. Tak masuk akal Pak. Tapi Abu Bakar dengan sahabat ngukurnya pakai iman. Inama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Saking kepentingnya peristiwa solat ini, Rasul diundang langsung dengan Allah. Makanya di awal tadi saya ngomong, belajar Pak bab solat. Ini laskar-laskar Asmaul Husna Pak. Anak-anak ini, aulad-aulad ini saya ajari Pak. Mulai dari bab istinja. Dari bab bersih ke kencing. Nah, bayangkanlah kamu. Kenapa? Karena Rasul pernah lewat di satu kuburan, Rasul diam Pak. Lalu Rasul mengangkat tangan. Sahabat bertanya, lima ya Rasul. Mengapa engkau mengangkat tangan ya Rasul? Kata Rasul, wong di bawah ni lagi disiksa. Ngapa ya Rasul? Gara-gara dia tidak bersih dalam beristinja. Tidak bersih dalam beristinja. Membersihkan dari buang hadas kecil dan hadas besar. Dari kencing dengan misting. Hati-hati Pak. Kenapa? Syarat sahnya solat itu suci badan, suci pakaian, suci tempat. Badannya bersih. Badannya bersih. Tempatnya masjid, bagus. Pakaiannya tak ada suci, tak sah solatnya Pak. Ngapa? Kencingnya tak ada benar Bapak beristinjaknya. Kamu sering tak kalau galak habis kencing, galak ada terasa macam itu Pak? Kalau kita habis kencing, ada cak rasa yang nyusul. Ada tak? Nah, itu tak sah solat kamu. Kalau sempak itu kamu pakai. Ngapa? Itu ada najis. Berarti Bapak Ibu istinjaknya tak ada bersih. Nah, mereka ni kami ajari dulu Pak, bukan porno ini. Karena bab istinja ini memang harus praktek. Aku ni tanya sama mereka-mereka ni kemarin. Kau cak mana cara bersihkan? Macam-macam Pak. Ada yang main ini baik. Ada yang ini. Ya aku tanya ya mereka ini san. Akhirnya aku jing, oh berat tidak benar galau cara kamu ini. Ngapa beristinja itu ada 2 macam Pak. Satu berdaham, yang kedua diurut. Jadi kalau bapak atau ibu selesai kencing, buang air kecil, berdaham Bu. Nah, ngapa kita berdaham? Mendorong sisa air yang ada di kemaluan supaya dia keluar. Baru disiram. Bukan langsung disiram baik. Ditekan macam itu. Makanya maaf Bapak Ibu, maaf ya, sunatul fitro, sunah kebersihan, salah satunya adalah mencukur bulu kemaluan. Jadi sunatul fitro itu salah satunya mencukur bulu kemaluan. Itu Bu dalam hadisnya maksimal 40 hari Pak. Tidak boleh dibiarkan panjang Bu. Sampai ke rumah tetangga, kemana-mana panjang. Tidak boleh itu. Benar Pak, ini bukan main-mainan, bukan jorok. Maksimal 40 hari cukur. Kalau aku Pak, sebulan sekali sebulan nyukur. Ya dicatat nian Bu di kalender. Misalnya nyukur tanggal 5 Bapak. Nah, bulan ini. Berarti bulan April tanggal 5 nyukur lagi. Biar tidak lupa lingkeri. Nah tulisnya anjuk panah. Ya tulislah bulu misalnya. Bahasa kamu lah. Apa nyukur misalnya saat. Tidak usah diajarkan ya maksudnya gitu
Pokoknya bersih ke. Kenapa? Karena itu bisa meninggalkan najis, Bu. Kalau bulunya panjang bisa menyebabkan najis. Tinggal najis itu celana yang kamu pakai kena najis itu tidak sah dia dipakai sholat. Maka pakai cara yang pertama, bedahem. Dorong supaya dia keluar, baru disiram. Atau cara yang kedua, diurut, Pak. Bu. Diurut ke depan seperti ini. Habis selesai, pegang pakai tangan kiri, diurut macam ini. Ya jangan kuat ego, nyetek itu. Diurut baik, didorong. Kamu tak ngerti, diam-diam lah. Kau budak sini boleh lah. Didorong. Kenapa? Karena dorongan ini, ini mendorong sisa najis air seni yang ada di ujung kemaluan. Makanya Islam itu, Pak, salah satu sunatul fitrahnya membuang ujung kemaluan, kulub. Namanya besunat. Bersunat sekarang lemah. Siapa yang belum sunat? Kamu sudah sunat belum ini? Sudah kalau ini? Nah, kalau belum sunat. Sunat sekarang lemah. Kalau zaman dulu ingat tak kamu? Oh, ngerinan, Pak. Kita baru nak bersunat, mantri ngasap pisau. Jiku nakut ini yon. Ingat tak kamu dulu? Pakai karet ban itu, karet ban bilas. Dijengok kenya pulak dengan kita. Jiku nak munu. Kapan? Cicak. Kapan kita jengok cicak? Bawa hilang. Sekarang tidak lagi, gampang. Dulu, zaman dulu, ingat kamu? Kapan habis disunat, Pak? Seminggu tak keluar rumah. Ngapo? Takut terangkat ayam. Benar tak? No, pakai sarung mak ini gitu. Sekarang aman, Pak. Aku kemarin ngawa anak aku sunat. Ngapo? Ada helmnya. Jadi sekarang ada sempak helm itu, Tad. Jadi sudah disunat, hari itu lah pacak berlari budak sekarang. Ada yang laser pula sekarang. Ada yang semi laser, motongnya laser. Sisanya tetap dijahit. Aduh, jadi anak-anak yang belum sunatlah. Tak usah takut-takut kamu. Tak apa-apa. Kalau nak sama ustaz jadi maki golok sini kau. Tetak dia. Maka belajarlah dari bab istinja. Setelah belajar dari bab istinja, naiklah kita ke pucuk peringkatnya. Belajar bab air. Kalau tidak seluruh air itu sah dipakai, Pak. Ada air suci mensucikan, suci tidak mensucikan, makruh, mustakmal, najis. Air yang sah dipakai berwudu adalah air yang suci mensucikan. Yang mana air suci mensucikan, Ustaz? Panjang pelajarannya. Anak cuma buka kenya baik. Tamat kamu bab air, naik ke pucuk belajar bab wudu. Belum tentu seluruh wudu kita ini jelas. Belum tentu seluruh wudu kita ini benar. Cara mencuci muka, mencuci tangan dan lain sebagainya. Karena Al-Quran cuma mengajarkan baik. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kau berdiri hendak solat, cucilah mukamu. Al-Quran tidak ngajar ke nyuci muka cak mana. Al-Quran tidak ngasih tahu batasan muka itu mana. Yang ngasih tahu siapa? Imam mazhab. Salah satunya dalam kitab Bidayatul Hidayah, karangan Syekh Imam Al-Ghazali, mazhabnya Syafi'i, yang disebut batasan muka kata Imam Ghazali, tempat ujung tumbuhnya rambut. Turun ke bawah, nyampak ke bawah dagu, turun ke sini. Ini menurut mazhab Syafi'i yang disebut dengan batasan muka. Cara mencucinya menurut mazhab Syafi'i, air keluar, ibu tada, bapak tada banyunya. Dilepaskan boleh, ditarik sama banyunya boleh. Saat seperti ini. Sambil mengucapkan ini baca niat. Jadi niat itu bukan nyuci tangan, Bu. Niat bukan kumur-kumur, niat bukan edung. Niat itu waktu nyampakkan muka. Di mana dalilnya? An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu menyengaja berbuat sesuatu serempaan dengan gawenya. Jadi kalau wudu ini yang paling pertama rukun yang dicuci adalah muka. Nyuci tangan sunnah, kumur-kumur sunnah, hidung sunnah. Maka menjatuhkan niat ketika mencuci muka. Waktu naikkan air ke muka, disinilah kita baru masang niat. Sekali hukumnya wajib, 2 kali sampai 3 kali hukumnya sunnah. Lebih dari 3 hukumnya makruh. Bukan bagus. Tambah sering, tambah banyak banyu dicuci, keluar hukumnya makruh. Belajar. Itu menurut mazhab Syafi'i. Menurut Hanafi, Maliki beda lagi, Pak. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, mencuci rai bukan macam itu. Kalau Syafi'i tadi ditadai macam ini, dinaik ke kepocok. Kalau Maliki dengan Hanafi, Pak, ini apa namanya banyu, keluar banyu. Rai ini ditaruh di sini, Pak. Makanya kalau kita haji atau umroh, tak kata kita nyengok Mekah tu bodok macam ini kan. Mereka bodoknya macam ini. Ngapo? Imam Maliki dan Imam Hanafi ngajari macam itu nyuci muka.
Makanya kata anak tadi nak belajar. Kalau kita tidak belajar, tak tahu kita. Batasan tangan mana, batasan rambut itu menurut mazhab Syafi'i apa, menurut mazhab Malik itu harus dipelajari, tak bisa. Sudah tamat kita bab berwudu, baru kita naik ke bab solat. Jadi tak ada gampang Pak, nak langsung belajar solat. Mulailah kita belajar bab solat. Makanya kata anak tadi, kalau nak belajar untuk kamu, sikok be tentu ke. Kamu nak melok siapa? Kamu nak melok mazhab siapa? Nak melok Syafi'i, nak melok Maliki, nak melok Hanafi, nak melok Hambali, silahkan. Kalau kami, Cak Ustaz Fajar, Cak Anan dan Ustaz yang lain ini, perlu Pak seluruhnya tahu. Minimal untuk ceramah. Minimal kalau ada jemaah anaknya, kami pacak nyawab. Kalau kamu tak usah banyak-banyak ego, pening. Pegang sikok be, kamu nak belajar cara siapa? Syafi'i, ngomong sama Ustaz Fajar, Ustaz, carikan guru-guru Ustaz Ahlussunnah wal Jamaah mazhabnya Imam Syafi'i. Kami pengen belajar cara Imam Syafi'i solat. Diajarkan kakek sama Ustaz-ustaznya di sini. Seragam jadi. Melok ngapa nak ditentukan Ustaz? Karena ujiku tadi, kakek ketemu perbedaan. Kalau lain guru yang nyampe, kebeda. Kamu cak terawih Pak, kakek bulan terawih, ribut wong. Ngapa? Kalau kita milih imam tak ada dicocok ke dengan makmum. Tempat masjid kami itu Pak. Swasingan bayar dipanggil Pak. Aduh, dekat masjid dekat rumah saya itu. Kakek imam yang ini dua. Witirnya 3 sekali salam. Kakek besok imam lain yang ceramah beda lagi. Solatnya 2. Witirnya 21. Kan ini tidak ditentukan oleh masjid. Jadi jemaah yang melok ini bingung. Ada lagi kakek imam besoknya 4, 3. Menaku kula juga. Kalau ada dalilnya kalau Pak 2, 4, 8 3 rakaat sekali salam, ada dalilnya. 2, witirnya 21, ada dalilnya. 4, 3, ada. Ya, yang tak boleh itu 8 sekali salam, lajulah kau jigo. Iya, makanya kalau aku ngimam tarawih aku nanya, masjid ini berapa biasanya? Jangan sampai kita menyelisih wong di situ. Kalau wong di sana biasanya 2, 3 sekali salam, melok baik. Ana di arah skip itu Pak, 4, 3 dia. Melo ana, 4, 3. Jadi kalau anda nak imam nanya dulu berapa? 2 Ustaz, witir 3 sekali salam, laju. Berapa? 2, 21 Ustaz, laju. Aman dia ngomong 8, 3 Ustaz, lajulah kau, aku tidak. Kau nak cepat sudah baik berarti ya. Ngapa dia terdapat perbedaan di dalam ibadah? Tapi ada orang yang hebat Pak ngomongnya. Ustaz, kami tak ada melok mazhab Ustaz. Oh mantap kata aku. Memang mazhab wajib Pak? Tidak. Mengikuti mazhab tidak wajib. Mazhab itu apa Pak? Mazhab itu mengikuti. Kalau mazhabnya Syafi'i artinya mengikuti Imam Syafi'i. Ngapa mengikuti Syafi'i? Karena kita nih Pak Al-Quran tidak hafal, tafsir tidak ngerti, asbabun nuzul tidak tahu, asbabul wurud tidak paham. Kalau tidak paham yang paling aman melo. Imam Syafi'i Pak umur 6 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Kamu umur 60 juz pokat dengan juz nanas. Imam Syafi'i 6 tahun sudah hafal Quran, hafal ribuan hadis, ahli tafsir. Maka yang paling aman melo. Kamu kita nak mode Pak ke Lahad. Kalau tak tahu jalan naik travel Pak, bayar 150, tedok, bangun nyampe Lahad. Jangan cak kepakam, nak belajar jalan dewek. Nganar ke Simpang Meo sana kamu. Jalan tidak paham, itu maksudnya mazhab. Jadi kalau kamu ngerti Quran, ahli tafsir, nak bermazhab dewek silahkan. Karena Al-Quran itu kan bahasa tadi tidak menjelaskan secara rinci Pak. Naiklah kamu ke bab solat, belajar. Oh yang uji Ustaz tadi. Ternyata menurut mazhab Syafi'i, meletakkan tangan antara dado dan perut. Oh menurut Maliki, di dado. Oh menurut Hanafi, ada di pusat. Tahu kita. Siapa yang kunut? Oh kunut menurut mazhab Syafi'i. Karena menurut mazhab Syafi'i, kunut itu sunatun abad. Sunnah yang sangat ditekankan. Dan sunnah Imam Syafi'i hampir tidak pernah meninggalkan. Tahiyat. Tahiyat itu beda-beda Pak. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Mantap. Sampai innaka hamidum majid. Ada yang bergerak-gerak. Ya kan? Ada yang muter macam ini Pak. Jangan kamu basing-basing melok-melok ibae. Nyinggung kawan muter. Ais lemak melok juga. Jangan. Bukan melok-melokan itu. Itu ada bacuannya Pak. Kapan saatnya ke pojok, kapan saatnya ke bawah, kapan saatnya muter keluar, kapan saatnya muter ke dalam. Makanya aku belajar tadi. Kamu melok siapa sekarang? Mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i dalam kitab Safinatun Najah karangan Salim bin Abdullah bin Sumair, menurut mazhab Syafi'i makruh hukumnya menggerak-gerakkan tangan. Makanya menurut mazhab Syafi'i mengangkat tangan waktu ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh gerak-gerakkan tangan Pak.
Cukup mantap baik seperti ini. Ya, sampai innaka hamidum majid. Tidak dengan Maliki dan Hanafi. Mereka menggerak-gerakkan tangan, belajar. Tak baca melok-melok baik. Kendak kamu baik, hari ini ke pucuk bawah, besok muter-muter, besok mantep. Apa dia je malaikat berdempang, kena tabung aja. Nah, belajar, undang guru-guru di sini. Karena dia berbeda, Pak. Rokoknya beda juga, sujudnya berbeda, ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i berdiri hendak sujud, ya. Nah, seperti ini, Pak. Menurut mazhab Syafi'i, ya. Berdiri. Dia mendahulukan dengkul. Makanya kalau kamu jenguk wong nyampak ke dengkul itu mazhab Syafi'i, Pak. Allah. Nah. Baru nyampak ke tangan, baru nyampak ke muka. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau Maliki dengan Hanafi menjatuhkan tangan terlebih dahulu. Bukalah kitabnya, ya. Sifatus Shalah Nabi, nama salatnya. Yang ngarang Nasiruddin Al-Albani. Itu muridnya Imam Abu Hanifah. Kata Nasiruddin Al-Albani, guru kami Imam Abu Hanifah mengajarkan, kalau berdiri hendak sujud, jatuhkan tangan terlebih dahulu. Allah. Nah. Baru dengkul, baru muka. Jadi ada perbedaan, Pak. Kalau kamu tidak tentukan, kamu bingung. Guru malam ini ngajarkan nyampak ke dengkul. Guru malam besok nyampak ke tangan. Walhasil bingung, nyampak ke rahim duluan pecah. Nak melok siapa gitu jadi. Nah, makanya tentukan guru yang nak kamu pelajari, ya. Maksud anak tuh satu track. Oh, ini guru ini, mazhabnya ini. Itulah penting. Kenapa ini menjadi bagian yang paling penting? Sekali lagi Bapak Ibu, salat ini adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah. Kalau salat kalian rusak, maka rusaklah seluruh amal ibadah yang lain. Tapi kalau kalian mengikuti, misalnya kamu belajar sama anak mazhabnya Syafi'i, Pak. Ya, di mazhab Imam Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah. Karena anak nyantren di Pondok Pesantren Wali Songo. Guru anak Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Anak ngajar kitab-kitab Syafi'i galuh. Ya. Kalau yang kuajarkan ini salah, kamu pacak nuntut aku. Misalnya di akhirat nih, kamu melok aku, naruh tangan antara dada dengan pusat. Salah rupanya di akhirat. Kamu dipanggil oleh Allah atau malaikat. Ngapo kau naruh ke tangan di situ? Tak benar itu. Kamu tinggal jawab, ya Allah, aku diajar ke Ustaz Ali. Selesai tak? Selesai tak kira-kira? Aman kamu, tidak kena tabok. Yang dipanggil aku, kau sini. Ngapo kau ngajar ke sini? Pas aku jawab, aku diajar ke guru aku. Guru aku dipanggil terus tembus sampai gurunya, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya mazhab. Pentingnya kita punya guru, ada yang dikait ke. Tapi amin kita basing-basing dewek belajar tidak. Ngapo kau naruh ke tangan di sini? Melok wa aku. Dipanggil wa kamu, aduh nian kau ngajar. Tidak aku salat, bae dia melok dewek kedempang tabok. Lalu tabuk malaikat, tabuk uak kamu pula kamu. Mangkonya belajar benar-benar, panggil ustaz, panggil guru, panggil kiai, sudah sejam mana ceramah di sini, tak bisa nak mengungkap seluruhnya, tapi insyaallah kulit-kulitnya sudah nak bukakan betapa solat ini penting. Iblis tidak rusak sedekah, iblis tidak rusak puasa, iblis cukup rusak solat kamu baik, maka seluruh amal ibadah kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Bapak Ibu saya mohon maaf, kepada Allah kami minta ampun, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.